Shalom, selamat pagi Rasmawane Hawewane. Senang sekali berjumpa kembali dengan umat Tuhan dalam renungan pagi pulang ke rumah. Pagi hari ini tanggal 16 November 2020 kita boleh kembali berjumpa dalam seri renungan pagi. Ya, mohon maaf untuk beberapa waktu di mana karena beberapa hal yang menjadi catatan sehingga renungan pagi khususnya untuk umat Tuhan Jemaat Argapura tidak dapat terlayani. Tapi kita bersyukur karena waktu di pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa untuk mempelajari, menghidupkan dan mengambil berkat-berkat Tuhan dari buku renungan pagi yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa, kerinduan kami untuk bertemu melalui renungan pagi kiranya menjadi berkat bagi umat Tuhan dalam melaksanakan tugas aktivitas mereka di hari bekerja ini. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tugas Penginjilan. Ayat renungan diambil dari Matius 28 ayat 19, sebuah ayat yang sering kali kita dengarkan. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah kita membaca ataupun mendengar renungan pagi dalam beberapa hari belakangan ini tentang hal-hal yang terjadi yang memperingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka kita tidak terfokus kepada situasi yang sulit, ya, situasi yang ada di hadapan kita, tapi kita harus diingatkan kembali bahwa tugas kita adalah menyampaikan kabar baik, tugas penginjilan. Kutipannya mengatakan demikian. Ya, Nyonya White menuliskan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 23 sampai 25. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian dan kebangkitannya, nubuatan yang menunjukkan kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk pengampunan dosa. Kepada segala perkara ini mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Kita sudah belajar, kita sudah melihat bahwa ada cerita tentang Yesus. Bagaimana ia lahir, bagaimana ia menceritakan tentang tugas pekerjaan pelayanannya, kabar baik kepada dunia ini. Lalu kemudian mati di atas kayu salib. Tapi cerita itu tidak sampai di situ. Cerita itu masih berlanjut bahwa setelah ia mati di atas kayu salib, pada hari pertama minggu itu, ia bangkit. Lalu bukan hanya bangkit, tapi ia berjanji kepada umat Tuhan bahwa saya akan datang kembali. Tetapi sementara menunggu tanda-tanda ataupun melihat persiapan untuk menantikan kedatangan saya yang kedua kali, kalian harus pergi. Murid-murid umat-umat Tuhan yang mencintai Yesus harus pergi untuk memberitakan kisah tentang Yesus. Itulah yang didemakan dalam judul kita, tugas penginjilan. Ya, semua yang menerima Yesus, ya, semua yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya mempunyai tugas untuk menceritakan cerita tentang Yesus tersebut. Kamu telah melihat pekerjaanku bagi Israel, katanya, dan tugas kita adalah menceritakan cerita tersebut kepada seluruh dunia. Ya, itulah sebabnya ayat renungan kita katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa di sini bukan hanya mereka yang ada di Timur Tengah pada waktu itu, tapi berkembang sampai kepada bangsa atau pada saat ini kita yang ada di tanah Papua. Menjadi bagian dari semua bangsa harus mendengar cerita tentang Yesus. Amin. Luar biasa. Jadi kita tidak terfokus kepada peristiwa-peristiwa undang-undang yang akan terjadi di depan kita. Karena kalau kita fokus kepada itu sepertinya itu menakutkan bagi kita. Tapi harus kita diingatkan. Tugas kita adalah menyampaikan cerita tentang Yesus. Cerita tentang kabar baik yang Yesus ingin sampaikan. Ya. Kamu telah melihat bahwa semua orang yang datang kepadaku dan mengaku dosa mereka, aku terima dengan tangan terbuka. Ya, Yesus menerima semua yang datang kepadanya dengan tangan terbuka. Perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerjaan Kristus. Ya, murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka tidak seharusnya menunggu orang-orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Itulah misionaris. Itulah tugas penginjilan. Tidak menunggu orang datang mencari berita, cerita tentang Yesus.
tapi harus pergi keluar menyampaikan cerita tentang Yesus itu. Apakah kita di pagi hari Senin ini memiliki semangat, memiliki pesan, ya, diingatkan, diberikan semangat kepada kita untuk menyampaikan cerita tentang Yesus, menyampaikan tugas pekerjaan pelayanan, penginjilan, misionaris, ya, supaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali semua orang siap, semua orang sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus, ya. Mereka harus membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Kristus harus menjadi semboyan mereka, tanda keagungan mereka, tali persatuan mereka, kuasa untuk tindakan perbuatan mereka, dan sumber kemajuan mereka. Tidak ada sesuatu yang dapat dikenal dalam kerjaannya yang tidak membawa namanya dan tulisannya. Jadi semua mereka yang pulang ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang pernah menceritakan tentang nama, tentang pekerjaan Yesus. Amin. Kalau kita mau pulang ke dalam kerajaan surga, ya, maka salah satu tugas yang harus kita buat sebelum pulang ke dalam kerajaan surga adalah menyampaikan tentang nama Yesus, menyampaikan tentang kasih Yesus, menyampaikan tentang apa? Hal-hal baik yang Yesus buat. Dan satu hal yang disampaikan di sini bahwa bukan hanya menceritakan, tapi biarlah dengan tuntunan Roh Kudus memastikan mereka yang mendengar cerita tentang Yesus ini menerima Yesus melalui baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, semua mereka yang mengakui, yang mau menerima Yesus harus melalui proses ini, yaitu proses baptisan. Kita tidak akan berbicara panjang tentang hal ini, tapi kita diingatkan bahwa kita memiliki tugas penginjilan. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Mungkin semua bangsa yang kita dekati, yang paling dekat dengan kita pada saat sekarang ini adalah teman kita di sekolah. Mungkin yang paling dekat dengan kita adalah teman kita di tempat kerja kita atau di kantor. Atau di tempat kita, usaha kita, di pasar, ataupun dimanapun kita berada. Adalah tugas kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan situasi yang sudah digambarkan, yang sulit dan sukar, sampaikan kepada mereka bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus sudah hampir datang kembali. Bertobatlah kamu supaya kita sama-sama mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Kiranya tugas penginjilan ini mendorong umat-umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang muda, anak-anak, remaja, ketika kita keluar di hari bekerja kita ini, kiranya pesan tentang Yesus ada di dalam hati dan pikiran kita kemanapun kita pergi. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu sepanjang hari bekerja ini, dan kiranya tugas penginjilan menjadi bagian dalam tugas pekerjaan kita dimanapun kita berada dalam hari pekerja kita ini. Mari kita tutup renungan kita di pagi hari ini sekali lagi dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba menyerahkan akan umat-umat Tuhan yang bersiap untuk melakukan aktivitas mereka di hari bekerja, di hari Senin ini. Kemanapun mereka pergi ya Bapa, biarlah renungan pagi mengingatkan mereka bahwa ada tugas penginjilan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Kemanapun mereka pergi, cerita tentang nama Yesus, perbuatan kasih, keselamatan daripadamu ada di dalam hati dan pikiran kami. Tunjukkan satu jiwa ya Bapa kepada kami, sehingga kami dapat menceritakan tentang kabar baik ini. Hamba berdoa secara khusus di hari bekerja kami, kiranya penjagaan-Mu menjadi bagian bagi kami umat-umat Tuhan di hari bekerja ini, sampai kami pulang kembali dengan selamat tidak kurang pun. Secara khusus kesehatan Engkau berikan kepada kami di tengah wabah yang terjadi ini. Hamba menyerahkan kehidupan pelayanan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, karena hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi umat Tuhan, sampai berjumpa pada besok pagi.